saya mendengar RUU atau Undang-Undang TKI mau diperbaharui atau direvisi, tapi isunya tidak ada pembaruan sama sekali, hanya pergantian kata-kata dan istilah. Reproduksi atau recycle undang-undang yang tidak pernah berpihak dan mungkin semakin jauh dari apa yang seharusnya diperjuangkan dan bagaimana negara bisa melindungi warganya. Saya pikir harus dihubungkan kembali dengan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Dasar tahun 1945 yang juga sudah diperbaharui itu. Semangatnya saya pikir harus ke sana. Jadi manusia atau warga negara ya dikembalikan kepada itu adalah kewajiban negara untuk melindungi masyarakatnya, bukan kemudian seperti sekarang ini yang pelimpahan wewenang dari negara diberikan ke pihak-pihak swasta atau pihak-pihak yang mungkin tidak dapat didata oleh negara itu sendiri. Jadi negara kecolongan dan itu eksploitasi tenaga kerja atau warga negara, yang dari situ sangat kelihatan bahwa negara ini cenderung lebih sangat teledor, tidak pernah peduli dengan masalah-masalah yang tidak menguntungkan orang yang melakukan pekerjaannya sebagai negara. Karena negara di sini mengacu pada orang yang menang pemilu atau lembaga yang menang pemilu, yang kemudian dia berakting menjadi negara itu sendiri, dan orang yang tidak menang kadang suaranya sama sekali tidak didengarkan dan sangat jauh atau sangat senyap. Apalagi orang-orang buruh migran, kebanyakan orang yang mereka berpendidikan rendah dan tinggal jauh dari kota atau dari wakil-wakil rakyat yang seharusnya mendengar, wakil-wakil rakyat yang seharusnya memperjuangkan orang-orang yang memberikan suara atau berkontribusi dia untuk bisa duduk di DPR atau di lembaga legislatif. Kalau harapan saya pada pansus RUU TKI yang saat ini, saya sangat berharap agar bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk di sana berpikir bisalah empati dengan teman-teman buruh migran yang kita sering mendengar kabar penyiksaan, atau ya meskipun penyiksaan atau yang mereka yang nakal atau yang mereka mendapati kasus kriminal di luar negeri itu mungkin tidak banyak secara statistik dan tercatat, tetapi bagaimanapun itu adalah sisi negatif, dan sisi negatif harus ditelusuri agar itu tidak terjadi. Sekecil apapun bahwa surat-surat yang diterbitkan atau syarat-syarat untuk menjadi TKI mungkin bisa dipermudah atau harus dilengkapi dengan keahlian skill-skill tertentu agar teman-teman buruh migran di sana itu mendapatkan jaminan atas apa yang dia miliki, minimalnya ya tentang hidupnya atau kebutuhan dasarnya terjamin, serta keamanan dia bisa pulang dengan bahagia dan pulang bermanfaat bagi bangsa dan negaranya. Dan kalau bisa sih mereka, kalau sejahtera itu memang perjuangan individu secara saat ini, karena negara sendiri atau bapak-bapak yang duduk di
gedung legislatif mungkin juga tidak memikirkan bagaimana semua orang bisa sejahtera di sini. Jadi kalau kesejahteraan secara pribadi saya pikir itu memang sesuatu yang harus didapatkan oleh teman-teman kita yang menjadi buruh migran dan berjuang untuk hidupnya di sana. Untuk peraturan-peraturan harus dibuat jelas, misalnya kejelasan tentang BNP, TKI, bagaimana mereka membuat laporan dan auditnya. Saya pikir harus diatur juga di dalam undang-undang. Dia membayar pajak berapa yang sudah diberangkatkan, nama-namanya siapa, bagaimana itu bisa diverifikasi bahwa memang namanya itu dan orangnya yang berangkat itu alamatnya jelas dan terpantau kepulangannya juga di sana, sehingga kasus bahwa misalnya saya bekerja di luar negeri, yang tahu bukan hanya keluarga saya, tapi mungkin orang-orang sekampung atau orang-orang DPR atau lembaga-lembaga masyarakat yang peduli dengan mereka bisa mengakses data-data tersebut secara terbuka agar bisa saling melindungi dan bekerja sama. Gitu aja. Terima kasih.